السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. أخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada hadis-hadis al-musyirah ilal khilafah. Masih pada hadis-hadis yang mengisyaratkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Sudah kita baca sampai pada yang terakhir, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh dua syekh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika itu sebelum wafatnya beliau berkata, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan manusia untuk mengimami salat manusia. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq." Sesungguhnya beliau orang yang sangat berperasaan. Kalau membaca sering menangis. Hatinya lembut. Kalau beliau menggantikan engkau, niscaya beliau enggak akan bisa membaca dengan jelas. Maka Nabi mengulanginya. Muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakrin untuk mengimami manusia. Aisyah masih berkata lagi, fa'adat, mengulangi lagi. Tetapi Abu Bakar begini dan begitu. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, muri Abu Bakrin falyusalli bin nas, fa inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadis ini mutawatir. Perhatikan halaman setelahnya. Hadal hadis
mutawatir. Kalau hadis mutawatir, rawahu jam'un an jam'in an jam'in an jam'in min awwalihi ila muntahah. Dari banyak orang, dari banyak orang, dari banyak orang, dari mulai awalnya sampai ujungnya, sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahil tawatuhu 'ala al-kadhibi. Mustahil untuk mereka bersepakat berdusta, enggak mungkin. Karena meriwayatkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak, dari sekian banyak, dari sekian banyak. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Berapa orang yang diimami oleh Abu Bakar? Berapa orang yang menyaksikan Abu Bakar mengimami manusia? Dan berapa orang yang mendengar Abu Bakar menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladdallin? Dan berapa banyak yang mengaminkan di belakangnya? Amin. Berapa banyak? Gak mungkin mereka berkata amin. Yang ngimami siapa tadi? Gak tahu. Gak mungkin. Artinya sekian banyak para sahabat, sekian ribu para sahabat, mereka semua tahu bahwa yang jadi imam adalah Abu Bakar. Maka sekian banyak sahabat meriwayatkan dan menceritakan kepada sekian banyak tabi'in. Sekian banyak tabi'in menceritakan kepada sekian banyak tabi'in. Ini mutawatir. Tidak mungkin berdusta. Mustahil mereka sepakat mari kita bersuah bersama-sama. Gak mungkin. Barakallahu fikum. Warada aidan min hadis Aisyah. Diriwayatkan pula hadis ini dari Aisyah. Wa Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Abbas. Wa Ibnu Umar. Wa Abdullah ibn Zam'ah. Wa Abu Sa'id. Wa Ali ibn Abi Talib. Wa Hafsah. Wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum. Dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qad saqata turuquhum fil ahaditsil mutawatirah wa fi ba'dihha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha laqad raja'tu Rasulullah SAW. Dan sungguh telah terjadi sekian banyak riwayat secara mutawatir seperti ini, maka tidak bisa dibantah sama sekali. Di sebagian riwayatnya ada ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mengapa beliau beralasan agar jangan Abu Bakar jadi imam? Di antaranya ada riwayat Aisyah berkata, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi dzalik. Dan aku sudah merujuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya jangan Abu Bakar. Apa alasannya? Kata Aisyah, wa ma hamalani ala kathrati muraja'ati illa annahu lam yaqa fi qalbi annahu yuhibbun nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abada. Kata Aisyah, yang mendorongku untuk memurajaah dan mengusulkan kepada Nabi agar jangan Abu Bakar, karena tidak mungkin menurut hatiku. Hatiku berkata, tidak mungkin manusia suka Rasulullah SAW digantikan orang lain. Enggak mungkin manusia suka Rasulullah SAW digantikan orang lain. Dan itu tentunya bukan hanya Aisyah. Kita juga akan berkata begitu. Kalau digantikan orang lain, pasti manusia enggak suka. Wah, kok Abu Bakar bukan Rasulullah? Kata Aisyah, mereka enggak akan ridha kalau ada orang lain menggantikan Rasulullah. Wa illa anni kuntu ara annahu lan yaquma ahadun maqamahu illa tasha'aman nas bihi. Maka aku pun melihat, yakni menduga, bahwa tidak mungkin akan ada yang menggantikan Rasulullah SAW kecuali pasti mereka akan meluapkan ketidaksukaannya kepada orang yang dipilih. Paham yang dimaksud? Artinya manusia secara umum tidak mau imamnya bukan Rasul.
Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Nah, manusia enggak suka kalau yang imami bukan nabi. Kok bukan nabi? Nanti kata Aisyah, aku khawatir ketidaksukaan mereka itu ditimpakannya kepada penggantinya. Kalau penggantinya Abu Bakar, maka mereka akan meluapkan syu'um mereka, ketidaksukaannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar. Maka aku tidak suka kalau bapakku jadi luapan ketidaksukaan manusia, kata Aisyah. Aku tidak suka kalau bapakku menjadi luapan ketidaksukaan manusia, dan itu wajar. Artinya wajar terjadi, dan wajar pula kalau seseorang khawatir bapaknya akan dijadikan luapan ketidaksukaan ketika menggantikan Rasulullah SAW. Fa'aradtu an ya'dila lidzalik, maka aku menginginkan agar Nabi jangan memilih Abu Bakar sebagai penggantinya. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya. Wa hadis Ibn Zam'ah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amarahum bis salah. Dan hadis Ibn Zam'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah menyuruh mereka untuk salat. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ghaiban. Dan ketika itu Abu Bakar tidak ada. Fataqaddama Umar, maka majulah Umar untuk mengimami, atau didoronglah Umar, bukan maju sendiri. Faqala Rasulullah SAW ketika mendengar suara Umar bertakbir, Allahu Akbar, terdengar oleh Nabi. Kok suaranya bukan suara Abu Bakar? Maka Rasulullah SAW berkata, La, ya'ballahu wal muslimun illa Abu Bakrin yusalli bin nasi Abu Bakrin. Tidak. Allah tidak menginginkan dan juga kaum muslimin kecuali Abu Bakar. Hendaklah Abu Bakar mengimami manusia. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Diriwayatkan pula dalam hadis Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Pada saat itu dihikayatkan bahwa Umar bertakbir, wa kabbara Umar, Allahu Akbar, fasami'a Rasulullah. Rasulullah mendengar suara Umar. Sami'a takbirahu radhiyallahu anhu. Fa atla'a ra'sahu mughdiban. Ketika mendengar suara Umar bertakbir mengimami manusia, maka Rasulullah SAW keluar kepalanya dari rumahnya, dari tirainya, dengan marah. Faqala aina ibnu Abi Quhafah? Mana ibnu Abi Quhafah? Anaknya Abu Quhafah, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak ridha kecuali Abu Bakar sebagai khalifah. Rasulullah SAW tidak ridha kecuali Abu Bakar sebagai penggantinya. Hadis berikutnya, qala al-ulama, berkata para ulama, hadzal hadis awdah dilalah. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, kata para ulama bahwa hadis ini, hadis tentang Abu Bakar sebagai imam dengan perintah Rasulullah, adalah awdah dilalah ala anna Siddiq afdalu sahabah. Ini adalah sebesar-besar atau sejelas-jelas dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan sebaik-baik sahabat. Alal itlaq, secara mutlak. Wa ahaqquhum bil khilafah, dan yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Wa aulahum bil imamah, dan yang paling utama untuk menjadi pemimpin. Qala al-Asy'ari, berkata al-Asy'ari, qad ulima bid-darurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara as-Siddiq an yusalli bin nas ma huduril muhajirin wal ansar. Telah diketahui secara darurah, secara aksioma,
secara pasti, setelah diketahui secara pasti, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengimami manusia. Padahal di sana hadir para muhajirin dan hadir pula para ansar. Padahal Nabi bersabda di hadis lain, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling berilmu tentang sunnah. Padalla ala annahu kana aqra'uhum. Maka ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah yang paling qari', yang paling membaca Quran, paling bagus bacaannya. Wa a'lamuhum bis sunnah, dan berarti yang paling alim terhadap sunnah. Wa a'lamuhum bil Quran, dan yang paling alim tentang Quran. Intaha. Baik. Karena dijadikan oleh Nabi sebagai imam yang mengimami seluruh muhajirin dan ansar, seluruh sahabat. Padahal dalam hadis lain tentang imam, Nabi menyatakan yang mengimami adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling alim bil Qur'an wa sunnah. Berarti yang paling aqra'uhum, yang paling a'lamuhum berarti Abu Bakar. Karena Nabi tidak mungkin menyelisihi ucapannya sendiri. Nabi menyatakan dalam hadis tentang imamah, tentang siapa yang menjadi imam, Nabi menyatakan dengan kalimat ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kana fi qira'atihim sawa fa a'lamuhum bi kitabillah atau bi sunnati Rasulillah atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi memilih Abu Bakar berarti Nabi telah tahu bahwa Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Berarti Abu Bakar adalah a'lamuhum bi sunnah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad istadalla as-sahabah anfusuhum bihadza ala annahu ahaqqu bil khilafah, dan juga telah ditunjukkan bahwa para sahabat berdalil bahwa dipilihnya oleh Rasulullah Abu Bakar sebagai imam itu hujjah bahwa beliau pantas dan paling berhak menjadi khalifah. Siapa yang berdalil dengan itu? Para sahabat. Di antaranya Umar radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain. Dan akan datang nanti ucapan tentang masalah baiat insyaallah. Wa minhum Ali radhiyallahu taala anhu, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa ucapannya? Ucapan mereka qala bahwasanya beliau Rasulullah SAW meridhai atau Nabi SAW ridho Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin dalam salat, maka kami pun ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam khilafah, atau yang semakna dengan itu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari beliau, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan dengan dusta oleh Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib tidak setuju Abu Bakar sebagai khalifah, dan mereka berdusta demi Allah. Wa kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Karena Ali berkata, laqad amara an-nabiyyu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu an yusalli bin nas wa inni syahidun wa ma ana bighaibin wa ma bi maradun faradina lidunyana ma radiya bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lidinina. Perhatikan ucapannya kalimat per kalimat. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh kalimat laqad, lamnya lam taukid dan qadnya juga taukid, yang maknanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, penekanan dengan penekanan.
Sungguh-sungguh Nabi telah menyuruh Abu Bakrin untuk mengimami manusia. Aku menjadi saksinya. Ini hadir di situ. Wa ma ana bighaibin, dan aku tidak ghaib saat itu. Aku ada. Aku hadir. Aku menyaksikan. Wa ma bi maradun, dan aku waktu itu tidak sakit. Mungkin dikira sakit enggak lihat, atau sakit enggak hadir, atau sakit enggak dengar. Tidak. Aku saksinya. Aku tidak ghaib dan aku tidak sakit. Bahwa Abu Bakar benar-benar dipilih oleh Nabi mengimami kami. Faradina lidunyana, maka kami pun ridha untuk dunia kami Abu Bakrin, sebagaimana Rasulullah SAW ridha kepada Abu Bakar untuk agama kami. Apa maknanya untuk agama kami? Untuk salat kami. Kami ridha Abu Bakar memimpin kami dalam dunia kami, sebagaimana Rasulullah SAW ridha Abu Bakar memimpin kami dalam agama kami. Baik. Kalau dalam perbandingan tinggi mana imam fid din dan imam fi umuri dunia, mana yang lebih tinggi? Mungkin ada yang berkata, iya kalau dalam agama Abu Bakar untuk sholat, ngimami haji atau ngimami memimpin sholat dan sebagainya Abu Bakar. Tapi kalau untuk khalifah Ali, mungkin mereka tidak bisa menolak hadis mutawatir. Sudah sangat jelas, sudah sangat pasti. Akhirnya mereka akan berkata, ya kalau masalah sholat iyalah, tapi masalah khilafah beda. Bagaimana kita jawab? Imam fid din wa imam fi umuri dunyawiyah, ayuhuma a'la? Mana yang lebih tinggi? Imam dalam masalah agama lebih tinggi. Kalau dalam masalah agama saja dipercaya menjadi pemimpin, apalagi dalam masalah dunia, kan begitu? Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau dipilih mengimami atau memimpin dunia saja, mungkin kita akan berbicara lain. Mungkin agama agak berbeda, karena harus berkait dengan ilmu, kan begitu? Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak demikian. Kalau dalam masalah dunia banyak yang dipilih jadi imam. Iya Pak ya? Siapa yang dipilih jadi imam dunia? Setiap safar Nabi menyatakan, hendaklah minkum amir, hendaklah di antara kalian ada amir. Idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga saja, hendaklah jadikan salah satunya amir. Untuk apa? Untuk mengatur perjalanan, mengatur urusan dunia, di mana singgahnya, di mana berangkat lagi, jam berapa istirahat, jam berapa berangkat, siapa yang akan mengatur ininya, makannya di jalan ila akhirih. Banyak para sahabat yang jadi pemimpin. Bahkan ada yang kepemimpinannya ditegur oleh Nabi. Dengan kemuliaan sahabat. Karena beliau mengira bahwa kepemimpinan dalam safar mutlak. Maka dia berkata, kalian semua harus taat kepadaku. Kalau aku menyuruh kalian, kalian harus taat. Tiba-tiba setelah mereka istirahat di perjalanan, membuat api unggun sebagaimana biasanya, pemimpin tadi berkata, saya perintahkan kalian untuk masuk dalam api. Diam semua. Kenapa kalian enggak taati? Bukankah aku memimpin kalian? Dan kalian harus taat kepada aku. Masuklah dalam api. Kata mereka, ada yang menjawab, satu orang jawabnya sangat bagus sekali. Kami masuk Islam, kami berpegang dengan syariat, kami mengikuti Rasulullah, kami itu semua kami lakukan karena takut pada api. Bagaimana mungkin aku akan masuk dalam api? Ini takut pada api yang Allah persiapkan dalam neraka.
Selesai dikisahkan kisah itu pada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kalau engkau taati masuk ke dalam api tersebut, maka niscaya engkau enggak akan keluar lagi selama-lamanya. Apa maknanya? Berlanjut dengan api neraka. Enggak akan keluar lagi dari api. Selalu dalam api. Mengapa? Karena mentaati dalam kemunkaran. Mentaati dalam kesalahan. Tetapi sahabat tadi radhiyallahu ta'ala anhu bukan ingin berbuat sesuatu yang menyimpang dan sesat. Bukan. Ingin ngetes saja. Taat atau tidak taat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ketika Nabi menyampaikan perkara tadi, semua mereka menerima. Bahwasanya tidak sampai seperti itu batasannya seorang pemimpin. Enam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi kalau sudah dijadikan pemimpin dalam agama, memimpin salat yang selama ini dipimpin oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sakit dan ada udzur, siapa yang menggantikan? Ya tentunya yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Atau kalau tidak mirip, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Atau yang paling taat, paling ngikut, paling mentaati Rasulullah SAW. Dan itu semua jatuhnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Qala al-ulama wa qad kana ma'rufan bi ahliyatil imamah fi zamanin Nabi. Selain daripada itu, Abu Bakar juga terkenal ahli dalam memimpin. Kadang ada orang yang alim dalam ilmu agama, tapi untuk memimpin tidak bisa. Tidak mampu karena tidak punya jiwa leadership, jiwa kepemimpinan misalnya, atau ada kelemahan pada dirinya, tidak tegas, atau. Padahal dia tahu yang ini yang salah, yang ini yang benar. Tapi karena dia tidak punya jiwa pemimpin atau dia lemah, maka mau gini tidak enak. Mau negur yang ini salah, nggak berani, apalagi mau menghukum. Terjadi kekacauan juga. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, selain aliman biddin, selain a'lamuhum bi kitabillah wa a'lamuhum bi sunnati Rasulillah, juga beliau memiliki kemampuan memimpin, bahkan terkenal bahwa beliau itu memiliki keahlian al-imamah dalam kepemimpinan. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lain-lainnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana qitalun baina Bani Amr ibn Auf, pernah terjadi peperangan di antara Bani Amr ibn Auf, mungkin perang saudara yang dimaksud. Fabalaghan Nabi, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atahum ba'da adh-dhuhri liyusliha bainahum, maka Nabi pun berangkat setelah zuhur untuk menyelesaikan urusan mereka. Qala, maka Nabi pun bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, idza hadaratis salah, kalau datang waktu salat dan aku belum datang, famur, maka perintahkanlah Abu Bakrin falyusalli bin nas. Falamma hadarat salat al-asr aqama Bilal as-salah thumma amara Abu Bakrin fasalla. Ketika datang waktu salat asar, Bilal pun mengumandangkan adzan, kemudian menegakkan iqamah, qad qamatis salah, kemudian meminta Abu Bakar untuk mengimami, dan Abu Bakar mengimami. Dikeluarkan pula oleh Abu Bakar Syafi'i dalam Al-Ghailaniyat dan Ibnu Asakir dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwa Hafsah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Idza anta maridta," qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anta maridta qaddamta Abu Bakrin." Kalau engkau sakit, wahai Rasulullah, engkau majukan Abu Bakar.
Qala lastu ana qad uqaddimuhu. Bukan aku yang memajukan Abu Bakar. Walakin Allah yuqaddimuh. Tapi Allah lah yang memajukan Abu Bakar. Ini bukan pilihanku. Allah yang memilih dia. Ikhwani fid din a'azakumullah. Dan Rasulullah SAW Nabiun mursal. La yantiqu anil hawa. Nabi yang diutus. Ucapannya tidak dari hawa nafsu. Termasuk ketika berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Hal yantiqu anil hawa. Apakah keluar dari hawa nafsu? Apakah keluar dari hawa nafsu kekerabatan karena ini adalah mertuaku, karena Aisyah adalah istriku yang dekat denganku, atau karena aku ingin mendapatkan dari istriku kasih sayang sehingga bapaknya saya muliakan? Begitu? Hati-hati. Allah sudah berkata bahwa Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka pilihan Rasulullah terhadap Abu Bakrin menjadi imam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis khusus di sini. Lastu ana uqaddimu. Bukan aku yang memajukan Abu Bakar, tapi Allah. Akhrajat Daruqutni fil afrad wal Khatib wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Allah an yuqaddimaka thalathan fa aba alayya illa taqdima Abu Bakrin atau taqdima Abi Bakrin. Dikeluarkan oleh Daruqutni dalam Al-Afrad dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Asakir dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Ali berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, Sa'altullah an yuqaddimaka thalathan. Aku meminta kepada Allah agar Allah memilih engkau sebagai penggantiku. Fa aba alayya illa taqdim Abi Bakrin. Ternyata Allah menolak kecuali untuk memajukan Abu Bakar sebagai khalifah. Wallahu taala a'lam bisawab. Enggak disebutkan derajat hadisnya. Akhraja Ibnu Sa'ad 'anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Rasulullah ma azalu arani ata fi 'adaratin nas qala la takunanna minan nas bisabilin qala wa ra'aytu fi sadri qarraqmataini qala sanataini. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hasan, dia berkata bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma azalu arani ata fi adharatin nas. Aku masih melihat selalu bahwa diriku ini menginjak adharatin nas, kotoran-kotoran manusia. Qala la takunanna minan nasi bisabil. Kata Nabi, sungguh wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi di atas manusia atau akan diberi oleh Allah jalan menjadi orang yang di atas mereka. Qala wa ra'aitu fi sadri karraqmataini. Maka aku lihat pada dadaku ada dua raqam, dua tanda au sanataini. Wallahu taala a'lam. Ini juga enggak disebutkan sanadnya atau kedudukannya, bukan sanadnya. Dari disebutkan kedudukannya. Wa akhraj Ibnu Asakir an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala ataitu Umar radhiyallahu taala anhu baina yadayhi qaumun ya'kulun. Aku mendatangi Umar dalam keadaan di hadapannya ada orang-orang yang sedang makan.
farama bibasarihi fi muakhiril qaumi ila rajulin. Maka pandangan beliau mengarah ke belakang kaum kepada seseorang. Faqala ma tajid fima taqra qablaka minal kutub. Apa yang kau dapati dari apa yang kau baca dari sebelum engkau dari kitab-kitab. Qala khalifatun nabi siddiquhu. Ini sedang makan. Ada orang di belakang kau. Umar melihat orang itu. Kemudian ditanya, apa yang pernah kau baca dari kitab-kitab terdahulu tentang apa yang terjadi sekarang ini? Ini apa yang kamu baca dari kitab-kitab terdahulu, maksudnya dari Bani Israel, dalam kitab-kitab terdahulu. Dijawab, aku dapati bahwa khalifatun nabiyyi siddiquhu, bahwa yang akan menggantikan Nabi adalah siddiqnya. Siddiqnya adalah seorang yang siddiq, terpercaya, yang ada di sisinya. Ini juga isyarat bahwa yang akan datang nanti setelah Rasulullah SAW, penggantinya adalah Abu Bakar. Dan ternyata sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Wa akhraj Ibnu Asakir an Muhammad ibn Zubair qala arsalani Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Hasan al-Basri as'aluhu an asya'a faji'tuhu faqultu lahu ishfini fima ikhtalafa an-nas fihi hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Abu Bakr fastawa al-Hasan qa'idan wa qala aw fi shakkin huwa la abalak i wallah alladhi la ilaha illa hu laqad istakhlafahu وله كان أعلم بالله وأتقى له وأشد له مخافة من أن يموت عليها لو لم يأمره atau أن يموت عليها لو لم يؤمره. نعم والله تعالى أعلم. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Muhammad ibn Zubair bahwa beliau berkata, Umar ibn Abdul Aziz mengutus Muhammad ibn Zubair kepada Al-Hasan al-Basri, diutus untuk menanyakan as'aluhu an asya'a, agar aku menanyakan kepada Al-Hasan al-Basri beberapa perkara. Faji'tuhu faqultu lahu, maka aku datangi Al-Hasan al-Basri dan aku katakan, isfini fi makhtalafa an-nas fi, cukupilah aku pada apa-apa yang manusia berselisih tentang perkara-perkara ini. Cukupilah artinya berikan aku ilmunya agar selesai dan tercukupi dari perselisihan manusia. Di antaranya, hal kana Rasulullah SAW istakhlafa Abu Bakrin, apakah Rasulullah SAW menentukan khalifah Abu Bakar atau tidak? Karena ada yang sebagian berkata Rasulullah menentukan khalifah, ada yang lain berkata Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah. Terjadi perselisihan. Kata Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah, datangi Al-Hasan al-Basri, ulama saat itu dari kalangan tabi'in kibar, tanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan ini. Di antaranya pertanyaan, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istakhlafa Abu Bakrin fastawa al-Hasan qa'idan, maka Al-Hasan pun memperbaiki duduknya menjadi tegak, yang tadinya bersender atau tadinya bertele, kemudian menegakkan duduknya dan bertanya, awa fi syakkin hu, apakah khalifah masih ragu? La aballak, celaka engkau. Bukan kepada khalifah, kepada utusan ini. Khalifah
Masa dia masih ragu? La aballak. Enggak ada bapak bagimu. Ini ucapan biasa. Kalau mereka orang Arab marah mengatakan la aballak. Enggak ada bapak bagimu. Ini ucapan cercaan. Ucapan kemarahan. La aballak. I wallah. Alladhi la ilaha illahu. Laqad istakhlaf. Laqad istakhlafahu. Kalimat i maknanya na'am. Kadang kalimat na'am. Kadang pakai kalimat ajal. Kadang pakai kalimat i. Fasih atau tidak fasih? Fushah atau tidak fushah? Fushah. Ketika mereka orang Arab ditanya kemudian mengatakan i. Itu artinya na'am. Atau kadang-kadang ditambah dengan wallah. I wallah. Ternyata barakallahu fikum itu adalah fushah yang masih dipakai di lidah-lidah orang Arab sekarang ini. Dan ada dalam Al-Quran. Qul i wa rabbi. Qul i wa rabbi. Ini na'am wa rabbi. I wallah. Maksudnya na'am demi Allah. Tentu demi Allah. Alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Laqad istakhlafahu, benar-benar beliau telah menentukan Abu Bakar sebagai khalifah. Wala huwa kana a'lam billah, sungguh dia adalah yang paling kenal Allah. Wa atqa lahu, yang paling takwa pada Allah. Wa ashadda lahu makhafatan, dan yang paling takut kepada Allah. Wa ashadda lahu makhafatan min an yamuta 'alaiha law lam yu'marhu, dan sungguh yang paling dikhawatirkan kalau dia mati dalam keadaan belum menyuruh beliau sebagai khalifah. Baik, bagaimana dengan ucapan Al-Hasan? Sepertinya merubah pendapat kalian. Kita sudah bahas bab ini. Kesimpulannya, Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah, hanya mengisyaratkan. Tetapi agar kita tahu, orang yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menentukan khalifah pun adalah orang-orang hebat, ulama, tabi'in. Mengapa? Karena isyaratnya terlalu jelas. Pertama isyarat, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Jelas sekali bahwa itu isyarat bahwa setelahku adalah Abu Bakar. Atau kalimat, kalau aku tidak ada, datangi Abu Bakrin. Kalau aku terlambat, jadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kalau aku tidak ada, kamu datangi Abu Bakar. Kalau aku tidak ada, bayarkan zakat kalian pada Abu Bakar. Semua itu isyarat yang sangat jelas. Maksudnya nggak cukup sangatnya 5 kali. Lebih dari itu. Sangat beliau menyatakan dengan jelas, kalau tidak ada aku, artinya aku meninggal, Abu Bakar. Sehingga para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, itu namanya istikhlaf, menentukan khalifah. Baik. Hanya saja terjadinya ikhtilaf ketika Abu Bakar atau ketika Umar disuruh oleh kaum muslimin, ya Umar, engkau akan wafat karena lukanya dikatakan oleh dokternya tidak akan bisa disembuhkan, engkau akan mati. Mintalah, berilah wasiat. Maka beliau memberikan wasiat-wasiat, sedangkan orang yang datang takziah kepadanya dalam keadaan belum mati, sudah ditakziahi. Mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khatimah ya Amirul Mukminin. Masih bisa menjawab, beliau masih hidup. Sudah didoakan seperti itu. Mudah-mudahan engkau diterima sisi Allah, mudah-mudahan engkau diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan engkau mendapatkan yang terbaik dan seterusnya. Sampai ada yang berkata, ya Amirul Mukminin, istakhlif, tentukan khalifah. Setelahmu siapa? Apa jawab Umar? Kalau aku tidak beristikhlaf, kalau aku beristikhlaf, sungguh telah beristikhlaf orang yang lebih baik dariku. Kalaupun aku tidak beristikhlaf,
maka telah tidak beristikhlaf orang yang lebih baik lagi dariku. Ini lebih sahih riwayatnya. Kalau aku menentukan khalifah, sungguh sudah ada contohnya. Yang menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku. Man? Abu Bakar. Menentukan Umar. Setelahku Umar. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, ada orang yang lebih baik lagi, yaitu Rasulullah SAW. Tidak menentukan khalifah. Artinya perkara ini barakallahu fikum, kebijakan khalifah. Istakhlaf aw lam yastakhlif, atau memberikan pilihan. Seperti Umar, kalau aku, pilihlah oleh kalian dari 6 orang ini. Termasuk anakku, masukkan ke dalamnya untuk bermusyawarah, tetapi jangan dipilih. Jangan dipilih. Maka terpilihlah dari 6 orang ini Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Oleh Umar dimasukkan atau tidak dimasukkan Ali bin Abi Thalib? Hah? Dimasukkan enggak? Dari 6 orang tadi. Dimasukkan. Bahkan pilihan terakhir antara Utsman dengan Ali. Artinya tidak seperti dugaan kalian wahai Syiah Rafidah. Tidak seperti dugaan kalian wahai kaum Syi'i Rafidhi, ataupun para mutasyayyi'nya, ataupun para pengikutnya, ataupun para orang-orang yang tertipu dengannya. Kalian salah duga. Umar tidak memusuhi Ahlul Bait, tidak memusuhi Ali bin Abi Thalib, tidak memusuhi mereka. Bahkan ketika diminta istakhlif, pilih mereka ini, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kalau saja Umar itu sebagaimana kata Syiah, musuh Ahlul Bait, niscaya Ali akan digeser. Ali jangan. Pilihlah di antara 5 ini. Enggak akan dimasukkan Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fillah azakumullah. Ini barakallahu fikum kedustaan Syiah yang sangat fatal. Padahal enggak ada apa yang mereka beritakan sama sekali. Alhamdulillah, para sahabat adalah kal jasadil wahid.